saudara sekalian, selamat kita berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita membawa hati kita ke hadapan Tuhan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari sebelum kita menaikkan pujian kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau hari ini Tuhan, kami bisa hadir di tempat ini Bapa, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami memperingati Tuhan bahwa hari ini Tuhan adalah hari di mana Engkau Tuhan mengalami penderitaan yang sungguh sangat luar biasa Bapa. Engkau rela Tuhan lahir menjadi manusia sama dengan kami Bapa. Tidak lain untuk menebus semua dosa kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami manusia yang hina di hadapan-Mu Bapa. Tetapi Engkau melayakkan kami Bapa. Engkau menebus dosa-dosa kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Bapa. Engkau rela mati Tuhan di kayu salib demi kami Bapa, demi semua umat manusia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami tidak dapat membalas Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan. Hanya kami Tuhan, selagi kami masih di dunia ini Bapa, kami mau mengiring Engkau setia sampai pada akhirnya Bapa. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan kami yang boleh hadir di tempat ini. Kami Tuhan mau menaikkan pujian kami Bapa. Layakan kami Tuhan. Supaya Engkau Tuhan menjamah setiap pribadi kami Bapa. Sehingga Tuhan pujian yang kami naikkan Tuhan berbau di hadapan-Mu Bapa. Sehingga Tuhan pujian kami naikkan Tuhan boleh layak di hadapan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala Tuhan roh jahat, roh apapun yang mengacau balaukan Tuhan ibadah kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Tuhan tidak izinkan Tuhan iblis Tuhan bekerja di ruangan ini Bapa. Tetapi Tuhan Roh Kudus Tuhan boleh hadir di tempat ini Bapa. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Tiada yang kita bisa dapat katakan di hadapan Tuhan. Tiada satu pun yang dapat kita balas kasih Tuhan, selain kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan, menaikkan sembah syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita yang datang hadir hari ini dengan segenap hati kita mau mengangkat pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia
dalam hidupku. Bagi Dia saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menghormati pujian yang kita naikkan. Segalanya bagiku, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah sungguh pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu mengalir hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Kau telah tebus kami Tuhan. Naikkan sembah-Mu di hadapan Tuhan, naikkan sembah syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh sangat luar biasa pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami tidak sanggup membalas kasih setia-Mu Bapa. Kami tidak sanggup membalas cinta-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, bukti nyata bagi kami Bapa.
berkorban bagi kami Tuhan. Syukur Tuhan, kalau kami teringat Tuhan pengorbanan-Mu Bapa. Kehidupan kami di dunia ini tidak seberapa Bapa, tidak sebanding dengan penderitaan yang Kau alami Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Tuhan yang layak kita sembah. Haleluya, 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 pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang terlalu besar Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Tuhan, yang sudah menetes di kayu salib Tuhan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita angkat tangan kita. Kita katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah Bapa dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Dipuji dan disembah dengan segenap
yang layak kita sembah, hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Sebab oleh kuasa darah Tuhan kita sudah telah ditebus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersukacita bahwa Dialah penebus kita, Dialah Tuhan kita. Amin. Bersukacita kembali. Yesus hidup, Dia bangkit. Amin. Tuhan Yesus sudah hidup, Dia telah bangkit naik ke sorga. Amin. Kita harus percaya kita sudah disediakan tempat di atas sana. Amin. Mari kita bersukacita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan.
karena Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Kita bebas, terbebas dari segala belenggu dosa. Amin. Kita lepaskan semua ikatan dosa di tempat ini. Haleluya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita sudah bersuka cita. Dan sebentar kita akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Saya tetap mempersilakan Bapak Ibu untuk tetap berdiri, menghormati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapak. Karya terbesar Tuhan, pengorbananmu Tuhan di kayu salib Bapak. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, haleluya Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam-Mu, Yesusku,
hanya Engkau yang kami kagumi di tempat ini. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi kami sehingga Engkau rela berkorban untuk kami. Darah-Mu tercurah untuk menebus dosa kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu luar biasa mengasihi kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami hanya mampu Tuhan mempersembahkan hidup kami ya Tuhan. Pakai hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, sebentar kami mau merenungkan sebagian firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap benih firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi Engkau yang akan memberikan pertumbuhannya, dan hidup kami boleh berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk memiliki telinga yang mendengar Tuhan, hati yang subur bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memberikan rema dalam setiap kami untuk menerjemahkan setiap firman-Mu yang disampaikan. Sembunyikan hamba-Mu di sebalik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja pada malam hari yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Jumat Agung. Biasanya yang dimeriahkan itu Natal, tetapi sesungguhnya bahwa Hari Raya yang besar itu adalah Jumat Agung dan Paskah. Karena kenapa? Karena di Jumat Agung adalah di mana momen Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Jadi ketika kita mengingat Jumat Agung, kita mengingat betapa Tuhan telah mengasihi kita. Dia tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Dia tidak melihat siapa dan apa latar belakang kita. Dia mengasihi kita, sehingga Dia merelakan hidupnya untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Pada malam hari ini, tema khotbah yang akan kita bahas adalah sudah selesai. Sudah selesai. Bahasa Yunaninya adalah tetelestai. Sudah selesai. Sudah selesai ya? Terima kasih. Oh enggak, bukan demikian. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Tuhan Yesus di Alkitab ini. Sudah selesai. Sudah selesai, tetelestai. Bacaannya Yohanes 19 ayat 30. Kita baca bersama-sama yuk, biar kita, enggak saya sendirian yang baca, kita semuanya baca ya. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Tuhan Yesus sudah menyelesaikan karya penebusannya. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan kehendak Bapanya untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa anak-anaknya. Ditebus dari segala kutuk dosa dan segala kesalahan kita. Yang selama ini, dosa ini membuat kita memiliki jarak dengan Bapa kita di surga. Kita tidak lagi merasa dekat dengan Bapa kita, karena ada penghalang dosa ini, tembok dosa ini. Dan Tuhan tidak menginginkan ada jarak di antara kita. Tuhan tidak mau ada jarak di antara Bapa dengan anak yang dikasihinya, yaitu kita semua. Makanya ada yang namanya karya
penebusan. Bila kita lihat salib di sebelah kita ini, salib yang dipakai untuk memakukan Tuhan Yesus di atasnya ini bukan salib yang mewah, bukan salib yang dari kayu yang bagus, bukan. Tapi salib yang kasar. Salib di mana seharusnya bukan Dia yang mulia, yang kudus, yang ada di atas sana, tetapi kita, karena dosa-dosa kita. Ada yang menarik yang bisa kita lihat dari karya penebusan Tuhan ini. Ada fakta yang menarik yang bisa kita cermati, yaitu pertama, Dia yang mulia dan kudus harus turun ke dunia dengan mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Dia yang mulia, Dia yang kudus harus turun ke dunia untuk menyelamatkan dosa manusia. Fakta yang sangat menarik. Apakah harus ya Bu? Apakah Tuhan tuh nggak bisa gitu Bu? Mengampuni umatnya dari atas sana? Bisa. Tetapi Tuhan mau setelah nanti ditebus, setelah nanti diampuni, kemudian apa yang harus diperbuat oleh anak-anaknya? Jangan sampai lagi setelah ditebus, setelah diampuni, balik lagi ke kehidupan yang lama. Tuhan gak menghendaki demikian. Makanya fakta yang menarik adalah Tuhan harus mengambil rupa anak manusia untuk turun ke dunia, sehingga Dia di dalam pelayanannya di dunia ini mensiarkan, mengajarkan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan, mempersiapkan umatnya, mempersiapkan anak-anaknya. Bila nanti sudah ditebus, mereka tahu apa yang mereka harus perbuat. Memang selama ini banyak nabi-nabi yang diutus untuk mengabarkan perintah-perintah, kamu harus begini, begini. Tetapi pada kenyataannya umat manusia banyak yang bebal dan tegak tengkuk. Sehingga perintah tinggal perintah aja. Enggak mereka kerjakan gitu. Sehingga Tuhan Yesus yang mulia, yang kudus itu harus turun ke dunia sendiri untuk memberitakan ini kepada anak-anaknya. Memberitakan kasih-Nya, memperkenalkan betapa engkau berharga. Kamu itu harus begini, kehidupan kerajaan harus begini. Setelah kamu nanti ditebus, kamu tahu apa yang kamu perbuat. Jangan lagi kembali kepada kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa. Kadang kita tuh mendengar, wong Tuhan kok mati, kan gitu. Tetapi inilah, Dia harus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Karena yang diselamatkan manusia, makanya Dia harus mengambil rupa manusia. Sehingga manusia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena manusia hanya bisa menerima bahasa manusia. Enggak mungkin yang mau diselamatkan manusia, Tuhan mengambil rupa lain. Tetap enggak nyambung. Tetap enggak ngerti manusia tuh akan bahasanya. Karena yang diselamatkan manusia, makanya Dia mengambil rupa manusia turun ke dunia. Enggak mungkin dari sana umpamanya, dari atas sana, anakku, kita enggak dengar apa-apa. Kita dengarnya geluduk kali ya, apa petir. Oh, apa ya ini? Karena Tuhan menginginkan anaknya mengerti kehendaknya, makanya Dia turun ke dunia mengambil rupa anak manusia. Agar umatnya ini mengerti bahasanya kehendaknya Tuhan. Dia memakai bahasa manusia untuk memberitakan kehendak Bapaknya, kehendak Allah. Sehingga nanti ketika sudah ditebus, mereka tuh ngerti, oh aku ini berharga, jadi aku harus begini, aku harus taat, aku harus setia kepada Tuhan, aku harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, aku harus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupanku. Tidak seperti firman Tuhan yang dikatakan bahwa babi kembali kepada kubangannya. Walaupun babi sudah dikasih mutiara, tapi dia akan kembali ke kubangannya. Enggak seperti itu. Tuhan inginkan setelah ditebus, kita mengerti apa
yang harus kita kerjakan setelah itu. Ibarat kata, ketika kita dikasih iPhone gitu ya. Kita dikasih iPhone sama orang. Nggak ada buku petunjuknya. Kita nggak ngerti mau diapain ini iPhone ini. Apa mau dipakai buat ganjelannya pintu? Atau mau pakai gemplang anjing? Nah, kita nggak tahu fitur-fiturnya. Kita nggak tahu bagaimana caranya. Nah, inilah Tuhan memberikan petunjuk, menjadi buku petunjuk bagi kita anak-anaknya. Setelah nanti tak selamatin, kamu harus kayak gini. Ini Tuhan akhirnya turun ke dunia untuk itu. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa selain melalui aku. Hanya di dalam Tuhanlah kita dapat mengalami Tuhan. Bukti Yesus adalah Tuhan adalah Dia telah mati dan Dia bangkit. Kalau Dia tidak bangkit, percuma iman kita. Percuma iman kita. Kalau mati gitu aja, semua orang juga mati. Tetapi yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ketika Dia mati 3 hari kemudian Dia bangkit. Mengalahkan maut. Inilah buktinya. Di dalam kitab Roma 14 ayat ke-8 sampai 9 dikatakan bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi fakta yang menarik yang di dalam karya penebusan Tuhan yang pertama adalah Tuhan sendiri turun ke dunia untuk anak-anaknya, agar anak-anaknya mengerti kehendak Tuhan. Bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, Dia yang kudus dan mulia dijadikan terkutuk dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Nah, apa nggak bisa gitu mati yang kayak gimana gitu? Harus ya di atas kayu salib seperti para penjahat-penjahat itu. Nah, terus apakah Tuhan Yesus tidak bisa gitu mengampuni kita di sana? Kenapa harus kayu salib? Kenapa harus mati? Banyak pertanyaan seperti itu yang pernah saya dengar. Apalagi dari orang-orang luar, Tuhanmu itu loh mati. Kok bisa ya? Memangnya dia tuh nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri gitu? Nah, ini dia. Kenapa Tuhan Yesus tuh menebus kita harus dengan jalan mati di atas kayu salib? Karena menurut tradisi Yahudi kuno, berdasarkan hukum Taurat menetapkan bahwa pengampunan dosa mutlak memerlukan pencurahan darah hewan kurban yang selama ini saudara sebelah kita masih melakukannya, yaitu hari kurban, hari raya kurban ini. Sebagai ganti nyawa manusia, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah dipandang sebagai sumber kehidupan. Jadi untuk tradisi Yahudi kuno, itu untuk menebus dosa, untuk menebus kesalahan, itu harus ada pencurahan darah, yaitu darah hewan kurban. Jadi kalau biasanya tuh ada setahun sekali ada hari raya kurban. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia sendiri yang menjadi korban. Mencurahkan darahnya yang mahal untuk kita. Sehingga kita boleh dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Next, minta tolong multimedia. Nah, ini Ibrani. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Harus ada penumpahan darah.
Dan Tuhan sendiri berinisiatif, darahnya dia sendiri untuk menyucikan dosa kita, untuk menebus dosa kita. Dan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Karena Tuhan Yesus itu menggenapi nubuatan. Bisa dibaca di rumah nanti, nubuatan di Yesaya 53. Tuhan Yesus memenuhi, menggenapi nubuatan ini, bahwa dia akan mati disalib. Jadi kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Ya karena ini. Untuk menebus dosa-dosa kita, dia harus mencurahkan darahnya yang mahal. Yang harusnya kita sudah digantikan. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah hidup kita ini sesuai kehendak Tuhan? Sudahkah kita mengasihi dia lebih dari segalanya karena dia lebih dulu mengasihi kita? Pada malam hari ini kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah demikian? Pada Kisah 8 ayat 32 dikatakan, lihat dia seperti domba sembelihan. Dia seperti domba sembelihan. Dia menggantikan kita. Fakta yang ketiga yang sangat menarik yang bisa kita pahami dari karya penebusan Tuhan, yaitu tabir bait suci terbelah menjadi dua. Kenapa tabir bait suci terbelah menjadi dua? Karena selama ini bila umat Tuhan mau menghadap Tuhan, dia nggak sendiri, dia nggak boleh sendiri gitu pribadi gitu datang, harus melalui perantaran para imam. Nanti imam itu pakai jubah, dikasih kelintingan gitu, nah nanti dia masuk. Kalau kelintingannya nggak bunyi berarti dia mati, jadinya dia harus ditarik, berarti dia tidak layak untuk menghadap Tuhan. Tetapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai bawah. Ini melambangkan apa? Tidak ada lagi sekat antara Bapa dengan kita. Tidak ada lagi pemisah antara Bapa dengan kita. Semuanya sudah disobek, sudah dibelah menjadi dua. Jadi kita boleh dengan pribadi kita menghadap kepada Tuhan. Kita sudah nggak usah takut lagi menghadap kepada Tuhan. Tidak usah takut lagi menghampirinya sebagai anaknya. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan hidup, menghadapi tantangan hidup, menghadapi apa yang di dalam kehidupan kita, jangan takut-takut kita menghampiri Tuhan. Aku tuh gak layak, aku tuh banyak dosa, siapa sih yang gak ada dosa nih? Memangnya kita semua itu malaikat gitu? Kita semua ada dosanya. Tetapi jangan takut hampiri Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Jangan mau didakwa oleh si iblis. Kamu tuh gak layak, kamu tuh banyak dosanya, kamu tuh dadadadadadadada. Tujuan iblis itu kepingin anak-anaknya jauh dari Tuhan dan binasa. Tetapi keinginan kehendak Bapa adalah anak-anaknya menghampirinya dengan segala keadaannya kepadanya. Memangnya Tuhan nggak tahu gitu keadaan kita? Tahu. Kita banyak dosa, nggak tahu? Tahu. Apa yang nggak tahu? Wong Dia pencipta kita. Jangan takut hampiri Tuhan. Tabir bait suci sudah dibelah oleh Tuhan. Kita bisa menghampirinya dengan segenap hati kita. Sudah tidak ada jarak lagi di antara kita anak Tuhan dengannya. Jadi fakta ini sangat menarik sekali di balik karya pengorbanan Tuhan Yesus yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Next, minta tolong multimedia. Tadi kita mengetahui fakta yang menarik, 3 fakta yang menarik di dalam proses karya penyaliban Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk, ini masih baru masuk materi ya, masih ada 2 jam lagi, jadi
tetap bertahan, jangan sampai ngantuk. Oh yo, Pak Tono, amin. Mantap, Pak. Ini di atas kayu salib, Tuhan mengatakan, sudah selesai. Atau dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai, mengandung arti ini. Mengandung arti lunas. Di dalam tradisi Romawi dan Yunani di zaman itu kata ini biasanya dituliskan pada kwitansi atau dokumen hukum untuk menandakan bahwa sebuah hutang telah dibayar sepenuhnya. Jadi ketika kita sudah bayar lunas tuh ya, itu di kwitansinya tuh pada zaman itu dituliskan tetelestai. Lunas. Sepenuhnya lunas, wes. Jadi nggak bisa ditagih lagi, lunas. Tuhan Yesus sudah membayar lunas segala hutang dosa kita. Nggak ada lagi yang tersisa. Setelah kita sudah ditebusnya dengan lunas, kemudian kita bagaimana di dalam mengisi kehidupan kita. Apakah kita masih enjoy gitu dengan dosa kita? Apakah kita masih menikmati sekali apa yang di luar Tuhan? Ini lunas loh, putih loh kita. Tinggal kertas putih itu mau kita apain? Itu keputusan ada di tangan kita. Jadi ketika Tuhan membayar lunas hutang dosa kita, segala kutuk kita, Dia sudah memerdekakan kita dari segala kutuk dosa. Kemerdekaan yang sepenuhnya. Di Galatia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kita sudah menjadi merdeka. Tetapi terkadang orang tuh bilang, wah kita kan sudah merdeka, sudah menerima Tuhan Yesus, sekali selamat, tetap selamat selamanya. Walaupun hidup kita bagaimanapun, kita tetap selamat. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Seperti itu. Di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Jadi jangan sembarangan. Jangan merasa sekali selamat tetap selamat, nanti aku main ke diskotik, aku nanti main judi, aku nanti mabuk dan lain sebagainya, aku selamat. Enggak seperti itu. Itu namanya menyalibkan Tuhan Yesus berkali-kali. Enggak ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Kita sudah lunas. Kita enggak usah bayar loh, yang bayar tuh Tuhan Yesus loh. Ibarat kata kita tuh punya hutang, yang bayar orang dengan lunas. Kita mari gitu seenaknya sendiri gitu. Enggak menghargai gitu yang membayari kita. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan kembali lagi ke dalam kehidupan yang lama. Jangan sia-siakan darahnya yang mahal. Kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Dan leste ini, lidah saya orang Indonesia ya. Jadi belibet gitu loh. Bukan orang Yunani saya nih. Jadi harap maklum. Kalau saya belibet, baca sendiri ya. Baca. Pasti semuanya bisa baca. Kan? Yang kedua artinya itu adalah karya sempurna. Tetelestai berasal dari kata teleo, yaitu menyelesaikan atau sempurna, dan berbentuk perfect tense dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan tersebut diselesaikan di masa lalu, namun dampaknya masih berlaku sampai sekarang dan selamanya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.
Jangan seenaknya sendiri dengan kehidupan kita. Kita sudah bukan milik kita lagi, kita miliknya Tuhan. Jadi apa kata Tuhan atas hidup kita? Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan? Ada tuh lagu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, seperti itu. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan terjadilah. Karena bukan kita lagi, kita sudah miliknya Tuhan. Kita telah dimateraikan oleh darahnya yang mahal. Jadi kita harus ingat bahwa hidup kita bukan kita lagi. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita tuh menggerutu seperti bangsa Israel. Jangan kita menyalahkan Tuhan, jangan kita overthinking sama Tuhan. Mungkin badai, tantangan atau apapun di hadapan kita. Katanya aku ini miliknya Tuhan, tapi kok aku menghadapi ini. Tuhan akan menghajar anaknya yang dikasihinya, karena biar anaknya tidak menjadi anak yang gampang. Jadi jangan berharap, jangan berpikir ketika kita sudah menjadi milik Tuhan, hidup kita enak-enak aja gitu. Enggak. Karena Tuhan menginginkan kedewasaan di dalam kehidupan anak-anaknya. Enggak makan bubur terus. Coba kita bayangkan kalau kita sudah 30 tahun nih ya, masih makan bubur, masih pakai popok, ayo gimana? Coba bayangkan, saya nggak mau bayangkan, karena serem. Umur 40 tahun kayak saya nih, lebihnya banyak sih, tapi jangan diomongkan di sini. Masih pakai popok gitu, ayo. Tuhan nggak mau seperti ini. Tuhan mau anak-anaknya ini bertumbuh di dalam Dia, bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga tantangan demi tantangan ini mendewasakan anak-anaknya. Jadi ketika kita menjadi miliknya Tuhan, bukan berarti kita nyaman, bukan berarti kita lempeng-lempeng aja, tetapi ketika ada tantangan, Tuhan menginginkan anaknya bertumbuh. Ini karyanya sempurna. Jangan khawatir, jangan cemas akan kehidupan kita, karena khawatir dan takut itu tidak percaya sama Tuhan. Tandanya seperti itu. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita nggak akan khawatir akan hidup kita. Karena kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Karya penebusannya sempurna, Dia telah menang atas maut dan menjanjikan kehidupan yang kekal kepada anak-anaknya yang percaya dan mengasihinya. Seperti pujian tadi itu, Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kadang orang tuh tanya, kadang di medsos itu, saya tuh banyak membaca, orang Kristen itu katanya nggak berhak surga. Terus saya mikir gitu, kalau orang Kristen nggak berhak surga, berarti dia tuh nggak tahu janji Tuhan. Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Menyediakan tempat, berarti ada enggak tempat di surga bagi anak Tuhan? Ada. Tinggal bagaimana kita mengambilnya. Cara mengambil kaplingan di sana itu ya, itu kaplingan di sana itu. Caranya taat, setia, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Itu syarat ngambil kaplingan di sana. Jadi Tuhan menyediakan tempat bagi kita anak-anak yang percaya kepadanya. Itu sudah. Ini sengaja saya pencet yang kesimpulan biar nggak ngantuk. Tapi saya kembalikan lagi. Karena belum selesai. Masih 2 jam, tenang aja. Yang ketiga, Tetelestai adalah seruan kemenangan dan perdamaian manusia dengan Allah. Sudah selesai. Sudah selesai. Ini kemenangan. Tuhan sudah menang atas maut. Dia menang atas segala kutuk. Dia telah menang. Dia menjadikan kita umat yang lebih daripada pemenang. Sudah selesai, ini bukan buat Tuhan sendiri. Ini juga dinyatakan buat kita anak-anaknya, sudah selesai. Kita sudah menang.
Jangan lagi kita didakwa oleh pendakwa kita. Jangan lagi kita masuk kembali ke dalam kehidupan dosa. Jangan lagi kita hidup di kehidupan kita yang lama lagi. Tuhan menginginkan sedemikian. Sudah selesai. Darahku sudah tercurah, darahku sudah mahal. Ini sudah aku berikan kepadamu. Sudah selesai. Hiduplah di dalam pertobatan. Jangan salibkan Tuhan berkali-kali dalam kehidupan kita. Hargai pengorbanan Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Sudah selesai. Setiap kali saya mengatakan tetelestai ini, saya langsung kepingin nangis. Tuhan, begitu berharganya aku di matamu. Sehingga engkau sendiri rela di kayu salib. Saya kalau lihat dulu ada film The Passion tuh ya. Itu The Passion itu sudah seperti itu modelnya ya. Tuhan Yesus yang diperankan itu sudah duel yang kayak gimana gitu waktu itu. Sebenarnya saya kemarin mau menayangkan ini The Passion, tapi mungkin tahun depan aja. Kita nobar ya. Duel kayak gitu tuh ya. Sebenarnya pada realnya itu lebih daripada itu. Setiap kali cambuk ini sampai ke punggungnya Tuhan Yesus, ini akan narik dagingnya. Setiap kali dia dicabut, ini akan dagingnya tertarik lagi. Ini adalah penyiksaan yang sangat sadis sekali kalau saya lihat. Ketika saya membaca ini tetelestai, saya merasakan Tuhan begitu berharganya aku di matamu. Dengan begitunya engkau itu segitu besarnya engkau mengasihi kami. Sehingga engkau mengalami hal seperti itu. Yang harusnya kami di sana Tuhan. Tetapi engkau rela turun untuk menanggung semua kesalahan kita. Mari pada malam hari ini kita koreksi diri kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Mungkin kita mudah mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah aku mengasihi Tuhan itu cuma kata-kata toh? Ataukah kita sudah mempraktekkannya di dalam kehidupan kita? Kalau kita pacaran gitu ya, aku mencintai engkau, tetapi nggak mau gitu berkorban bagi pacarnya. Hujan, aku nggak jadi apel, hujan. Terus mari gitu, pacarnya jatuh, mata kamu di mana? Enggak, kalau lagi pacaran, walaupun hujan badai, bledek ya. Datang apa enggak? Ya datang. Jangan malu-malu lah. Kita reunian ya. Waktu kita pacaran dulu gimana? Mustahil kita mengatakan kita mengasihi, tetapi kita tidak mau menyenangkan hati orang yang dikasihi. Aku mengasihi Tuhan, tapi hidup kita jauh dari kehendaknya. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya loh. Kasih yang luar biasa ini adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan. Bagaimana dengan kita pada malam hari? Apakah kita sudah mengasihinya? Apakah kita sudah hidup seturut dengan kehendaknya sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan? Ataukah kita masih seenaknya saja? Toh Tuhan kan maha pengampun tuh ya. Toh Tuhan tuh penuh kasih ya. Enggak segitunya kali. Hiduplah seturut kehendak Tuhan. Hidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Praktekkan. Kasihi Tuhan dengan kehidupan kita. Tunjukkan kepada Tuhan kasih kita kepadanya. Jangan kita bohongi Tuhan dengan aku mengasihi Tuhan, tetapi mau ke gereja enggak mau. Aku mengasihi Tuhan, tetapi mau berdoa ogah. Aku mengasihi Tuhan, tapi mau baca firman ogah. Belum dicambuk, belum diapain ogah. Tapi ngomongnya mengasihi Tuhan. Mari kita belajar untuk mempraktekkan apa yang menjadi kehendak Tuhan
dalam kehidupan kita sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Kesimpulan, tetelestai atau sudah selesai, kesimpulannya pertama adalah pada malam hari ini Tuhan mengatakan kita sudah lunas dibayar dengan darahnya yang mahal. Jangan lagi biarkan para pendakwa kita yaitu iblis mendakwa kita dengan mengintimidasi kita sebab kita berharga di mata Tuhan. Jangan lagi kita mau diintimidasi oleh iblis, didakwa. Kamu orang berdosa, kamu nggak layak menghadap Tuhan, kamu nggak layak untuk menghampiri Tuhan. Jadinya kita semakin jauh dengan Tuhan. Ketika kita didakwa seperti itu, kita tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan, iya, aku ini nggak layak ya, iya, aku ini penuh dosa ya. Lupa kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, cepat-cepat bertobat minta ampun sama Tuhan. Jangan mengamini pendakwa kita. Kamu itu nggak layak, sudahlah ya, nggak usah doa, nggak usah apa, udah ya, kamu itu nggak layak. Ingat, darahnya yang mahal sudah menyucikan kita. Yang kedua, karya penebusannya sempurna, darahnya telah menyucikan kita dan kita menjadi ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ciptaan yang baru. Yang baru sudah datang, yang lama telah berlalu. Menjadi ciptaan yang baru. Jangan hidup lagi sesuai dengan kedagingan kita. Jangan hidupi dosa kita lagi. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita dijadikannya umat lebih daripada pemenang oleh darahnya yang mahal. Kemenangan itu kita awali dari menang dari diri kita sendiri. Kemenangan diawali dari menang atas diri kita dulu. Baru kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Bagaimana Bu caranya mengalami kemenangan atas diri kita? Saya itu nggak tahu Bu. Memangnya saya itu ngapain? Menang atas segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Menang atas kehidupan kita setiap hari yang di luar firman Tuhan. Menang atas kemalasan kita. Kemenangan-kemenangan itu nanti ketika kita menang menundukkan diri kita ini, nanti kita akan mengalami kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengatakan bahwa kita dijadikannya umat yang lebih dari pemenang. Yang keempat, jangan biarkan dosa menjadi pembatas antara kita dengan Bapa kita lagi. Tabir bait suci sudah dibelah menjadi dua. Jangan dirakit kembali. Sehingga menjadi pembatas antara kita dengan Tuhan. Hiduplah di dalam pertobatan setiap hari. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan setiap hari. Nyatakan kasih kita kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Amin. Beneran ini sudah selesai. Jangan melototi saya gitu toh. Beneran sudah selesai. Saya nggak guyon. Serius nih muka saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pada malam hari ini. Begitu luar biasanya Engkau mengasihi kami. Sehingga Engkau rela berkorban untuk kami. Mati di atas kayu salib ya Tuhan. Menggantikan kami yang seharusnya kami yang di atas kayu salib itu Tuhan. Tapi dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau menggantikan kami. Engkau menanggung segala dosa-dosa kami. Engkau menanggung segala pelanggaran kami. Engkau menanggung segala tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Bila selama ini Tuhan,
Kami mengabaikan kasih-Mu, kami mengabaikan pengorbanan-Mu. Kami lupa betapa Engkau mengasihi kami, betapa kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau belajar hidup bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Mengingat selalu betapa Engkau mengasihi kami. Dan kami adalah milik-Mu Tuhan. Hidup kami, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, jangan Kau biarkan Tuhan kami kehilangan kepercayaan kami kepadamu. Jangan membuat kami, oh Tuhan, pembatas antara Engkau dengan kami ya Tuhan. Dengan ketidakpercayaan kami kepadamu. Tapi apapun yang kami alami hari-hari ini, ajar kami untuk tetap setia, dengan kerendahan hati dan tidak takut untuk menghampiri-Mu Tuhan. Karena Engkau-lah Bapa kami. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami untuk kekayaan kemuliaan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Di atas kayu salib Kau mengatakan sudah selesai. Sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Beracaralah Tuhan. Dan sepenuhnya Kau beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya undang para petugas perjamuan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati firman-Mu yang menjadi makanan rohani kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau lebih lagi memperingati karya salib-Mu itu dengan perjamuan kudus-Mu Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kami menerima perjamuan kudus ini, kami berdoa Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala pelanggaran kami, baik yang sengaja atau tidak sengaja kami lakukan. Dan pada saat hari ini Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami juga mau melepaskan pengampunan atas setiap orang-orang, saudara-saudara, teman-teman kami yang mungkin sempat menyakiti hati kami, yang mungkin sempat merugikan kami, menfitnah kami, apapun itu Tuhan, yang menindas kami. Tuhan, saat ini kami melepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan setiap para pelayan perjamuan kudus yang ambil bagian Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sucikan, kuduskan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Layakkan Tuhan untuk melayani perjamuan kudus ini. Sehingga setiap pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi kami maupun yang melayani dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Saat ini kami mau merenungkan sejenak firman-Mu Tuhan. Yohanes 6 ayat 53. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin, kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami menyembah-Mu dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa. Kami datang menyembah-Mu. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang tebus dosa kami. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, layaklah Engkau kami sembah selamanya. Haleluya. Sebab Engkau yang maha kudus, kudus-kuduslah kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja kami. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Praise for you Lord. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Selamanya Engkau Raja layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Jikalau malam hari ini Engkau layakkan kami untuk menerima undangan perjamuan kudus-Mu. Kami menerima perjamuan satu meja dengan Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, karena kami percaya kami manunggal, Engkau tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Engkau. Tidak ada perkara yang sulit Tuhan. Karena di dalam Engkau Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung. Sebagai umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Darah Yesus, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Sudah memulihkan kami. Membawa kami menang, bahkan sebagai umat lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dan juga menjalankan persembahan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Mari kita sama-sama berdoa untuk memberikan persembahan yang terbaik. Bapa dalam sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Santi. Kiranya firman-Mu itu yang akan membawa hidup ini semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kami mempunyai hati yang hormat takut kepada Tuhan, terutama dalam hidup ini ya Tuhan. Sehingga hidup ini semakin hari semakin layak berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Allahku, Engkau sangat baik, amat baik. Dengan pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh disembuhkan dari segala sakit penyakit kami. Dan kami senantiasa dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, mari Tuhan bawa umat-umat-Mu yang ada di tempat ini lebih hari lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu terlalu besar yang kami terima dalam hidup ini Tuhan. Kami tak dapat membalas apapun, tapi dengan keberadaan kami masing-masing, kami boleh kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pimpinan-Mu ibadah ini dari awal hingga pertengahan saat ini. Tuhan memberkati. Tiba saatnya jemaat-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan yang terbaik untuk menopang pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Mari Engkau tilik dari ketinggian-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan, Engkau akan buat berhasil Tuhan. Semua dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Selamat memberi. Mari kita akan menyampaikan pengumuman. Untuk besok ada doa malam pukul 6:30. Dilanjutkan untuk latihan musik untuk hari Minggu. Hari Minggu kita juga merayakan Paskah. Kami mohon saudara-saudara kami semua boleh hadir untuk bersama-sama bersukacita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan dosa-dosa kita. Apa yang harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin cucu-cucu atau anak-anak yang masih kecil-kecil boleh dibawa untuk merayakan hari Paskah, hari Minggu besok. Kiranya Tuhan campur tangan. Juga ada pembagian telur ya, ada ayat-ayatnya. Mari kita semua menerima dan kami boleh mendapat berkat melalui ibadah hari Minggu besok. Tuhan memberkati. Mungkin masih ada Bu Santi pengumuman yang lain? Oh ya, untuk anak-anak diadakan
lomba mencari telur ya. Dengan sukacita mungkin anak-anak boleh dibawa sehingga anak-anak itu akan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang sudah disampaikan. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Shanti yang sudah menyampaikan firman yang begitu luar biasa. Siapa di sini yang merasa diberkati Tuhan oleh firman Tuhan yang disampaikan? Biarlah menjadi kekuatan tentunya bagi kita bahwa Tuhan mati di kayu salib bukan dengan tidak ada tujuan, tetapi tujuan yang begitu mulia tentunya. Menebus segala dosa-dosa kita, dia rela menjadi manusia sama dengan kita. Dan pada akhirnya dia mempersiapkan tempat kita di atas sana. Mari kita meyakini dengan iman kita bahwa tempat kita sudah disediakan di sana. Amin Bapak Ibu. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Saya undang dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Jikalau malam hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati, yaitu merayakan, memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Pada hari Jumat yang agung Tuhan, kami tahu Tuhan, melalui pengorbanan-Mu, betapa Engkau begitu mengasihi kami. Betapa hidup setiap kami begitu berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah turun ke dunia menjadi serupa dengan kami untuk memberikan kami teladan tentang jalan, tentang kebenaran, tentang kehidupan yang bersumber daripada keteladanan Engkau Tuhan selama di dunia.
menjadikan Engkau jalan kebenaran dan kehidupan bagi setiap kami. Yaitu setelah kami menerima karya penebusan, melalui darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami lunas. Dan kami sudah tahu Tuhan, apa yang mesti kami lakukan setelah kami ditebus daripada dosa. Kami mau menjalani hidup kami di jalan-jalan-Mu, di kebenaran firman-Mu Tuhan, di kehidupan dengan cara seperti yang Engkau teladankan. Terima kasih juga Tuhan, melalui karya-Mu di atas kayu salib, tabir bait suci sudah terbelah. Dan kami tidak ada jarak dengan hadirat Tuhan. Kami boleh berani menghadap tahta kasih karunia-Mu, Bapa. Sebab kami manunggal di dalam Engkau. Roh Kudus tinggal di dalam kami, di dalam setiap kami. Dan ketika kami tinggal di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian kami mengucap syukur buat hamba-Mu, Ibu Pendeta Santi yang sudah Engkau pakai untuk memberkati firman Tuhan di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya terutama Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati segala apa yang dikerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Pakai lebih lagi Tuhan, jadi alat menjadi bejana untuk menyerahkan Engkau dimanapun ia berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Dan malam hari ini, kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia. Kami taruh bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk berkat-Mu Tuhan, atas Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh jajarannya Tuhan. Kami taruh dalam kuasa Tuhan. Berkati beliau ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan di dalam memimpin bangsa kami. Berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Berikan roh takut akan Tuhan. Berkati kesehatan, berkati rumah tangga, keluarga. Teristimewa Tuhan, kepemimpinannya atas bangsa ini. Berikan hikmat-Mu Tuhan, untuk senantiasa berjalan di dalam jalan-jalan-Mu yang Tuhan. Teristimewa di dalam menyikapi dinamika yang terjadi di iklim global Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa melepaskan shalom atas bangsa kami Indonesia, dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk Kabupaten Jemberana Tuhan, kota di mana kami tinggal. Berkati Tuhan para pemimpin kota kami, berkati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya, sampai tingkat kepala lingkungan dan RT. Berkati kesehatan beliau-beliau ini, berikan hikmat roh takut akan Tuhan di dalam memimpin kota ini, dan biarlah Tuhan, atmosfer kerajaan surga ada di atas kota kami. Diberkati perekonomiannya, diberkati perdagangannya, diberkati pertaniannya, kelautannya, keamanan dan kesehatan kota ini Tuhan. Kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan, kami percaya berkat-berkat yang terbaik Tuhan curahkan atas kota kami Jemberana. Kami percaya Tuhan, setiap kesejahteraan kota kami Jemberana menjadi kesejahteraan juga bagi setiap kami umat-Mu yang tinggal di kota ini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demikian pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan, yang saat ini kebetulan tidak ada bersama-sama kami. Kami berdoa Tuhan, segala aktivitas beliau di kota Denpasar, kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyataan-penyataan Tuhan, senantiasa menyertai segala aktivitas Bapak Gembala, Ibu Gembala di Denpasar. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan, kami percaya yang terbaik datangnya daripada Tuhan Yesus atas Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Saudara, ibadah sudah selesai, mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan saat engkau masuk, diberkati Tuhan saat engkau keluar. Dalam nama Yesus. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Dalam nama Yesus. Diberkati lumbungmu, segala usaha dan pekerjaan. Dalam nama Yesus. Diberkati bakulmu dan tempat adonan. Diberkati buah kandunganmu, segala hasil bumi dan hasil ternakmu dalam nama Yesus. Tuhan memberkati usaha tokomu. Tuhan memberkati usaha dagangmu. Usaha depotmu, usaha kulinermu diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan usaha jasamu. Diberkati Tuhan usaha budidaya tambakmu. Diberkati Tuhan pabrik rotimu.
Diberkati Tuhan, apapun yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan pun menghendaki engkau tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menghendaki engkau tetap naik dan naik, menggenapi siap destiny Tuhan atas pribadi lepas pribadi di tempat ini dalam nama Yesus. Tuhan pun memberkati kesehatan dan pendidikan. Saudaraku, mari kita pulang, membawa segala kemenangan, damai sejahtera, serta penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat malam, selamat hari Jumat Agung, Tuhan memberkati.